Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku siswa-siswi SMA Negeri 8 Kota Bogor yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pada kesempatan yang mulia ini dalam rangka pelaksanaan sanlat atau santri kilat yang sudah diprogram oleh sekolah yang alhamdulillah kita dapat laksanakan, tentunya kita tidak terlepas untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalam kesempatan ini kita sama-sama telah Allah anugerahi nikmat tak terbilang jumlahnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, serta nikmat panjang umur. Sehingga dengan limpahan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, kita sama-sama dapat melaksanakan program sekolah dalam rangka melaksanakan sanlat di bulan suci Ramadan, bulan yang Allah muliakan ini. Mudah-mudahan materi atau pembelajaran yang kita pelajari ini senantiasa bermanfaat untuk kehidupan kita, baik dunia maupun akhirat nanti. Salawat teriring salam semoga terlimpah ruah keharibaan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya beserta para pengikutnya hingga akhir zaman, termasuk kita selaku umatnya dan pengikutnya yang senantiasa berharap mendapatkan syafa'atul uzma fi yaumin la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam penyampaian materi kali ini, Bapak akan menyampaikan tentang muamalah yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Muamalah kita itu terbagi ke dalam dua bagian, yaitu adalah muamalah ma'allah dan muamalah ma'an nas. Pengertian dari muamalah yaitu adalah berhubungan atau beramal, atau dalam pengertian lain adalah beribadah kepada Allah yang langsung dan juga beribadah kepada manusia. Berkaitan di bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah
ayat 185 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul azimul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Ayat yang cukup panjang ini memberikan penjelasan kepada kita yang berkaitan dengan amaliyah yang ada di bulan suci Ramadan. Dari awal ayat Allah Subhanahu wa taala firmankan Syahrul Ramadana yang artinya adalah bulan Ramadan itu. Bulan Ramadan banyak penyebutan. Bahasa lain yaitu khususnya kita yang berada di tataran tanah Pasundan, yaitu orang Sunda disebutnya ya, menyebutkannya adalah bulan puasa. Bulan puasa yang kita sebut itu adalah arti dari bulan Ramadan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Bapak tidak membahas puasa, tetapi yang Bapak bahas adalah tentang penyebutan Ramadan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Jadi Ramadan itu diambil dari kata Ramadan. Kalau diartikan dari kata Ramadan itu sendiri adalah mempunyai arti adalah debu. Nah, kalau kita sebutkan dengan mungkin daya nalar kita, Ramadan adalah bulan yang suci, tapi kok artinya debu? Ini sepertinya sangat tidak sinkron. Nah, jangan salahkan Qurannya, ya. Tetapi yang kita salahkan adalah pola pikir kitanya yang belum tertunjang oleh ilmu pengetahuan. Maka jangan kita lihat dan membandingkan antara penyebutan bulan suci Ramadan. Awalnya disebutkan suci, tetapi kalau ditinjau dari artinya adalah debu. Ini artinya debu itu terjadi karena adanya pembakaran. Pembakaran itu terjadi karena ada material yang dibakarnya. Nah, sebuah pertanyaannya adalah materi yang dibakarnya itu apa? Maka pertanyaan atau jawaban dari pertanyaan tersebut adalah materi yang dibakar itu adalah dosa. Setiap anak Adam, setiap manusia, siapapun itu orangnya, kaya ataupun miskin, kecil ataupun besar, pintar ataupun bodoh, tidak pernah terlepas dari kesilapan dan kesalahan. Rasulullah SAW telah bersabda, "Kullu bani Adam khata'un." Setiap anak keturunan Adam itu pasti melakukan kesalahan. Wa kullu
khata'in wa khairul khata'ina at-tawwabin. Dan sebaik-baik orang yang punya kesalahan itu adalah orang yang senantiasa melaksanakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita sebuah bulan di mana bulan itu akan menghapuskan dari segala kotoran dan noda yang manusia punyai, yang tidak pernah dia bisa lepas dari itu, yaitu adalah kesalahan. Maka dengan datangnya bulan suci Ramadan, di mana umat Islam melaksanakan ibadah puasa di dalamnya, maka dengan puasa yang dilaksanakannya itu akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Maka ini sesuai dengan yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berharap mendapatkan rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Karena ibadah puasa itu dilaksanakan, maka dosa-dosa yang telah diperoleh oleh anak keturunan Adam itu akan dihapuskan. Karenanya bulan Ramadan, bulan puasa disebut dengan bulan suci Ramadan. Jadi artinya bulan yang senantiasa membakar dosa-dosa hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Selain dengan berpuasa, maka ada alat lain yang membakar dosa-dosa anak keturunan Adam, yaitu adalah dengan berqiyamul lail. Qiyam itu artinya bangun, al-lail itu artinya malam. Kalau digabungkan kata qiyamul lail artinya bangun tengah malam. Bangun tengah malam itu adalah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, yaitu adalah bangun dari tidur di sepertiga malam, yaitu kira-kira jam 2 sampai dengan jam 4. Ini adalah disebut dengan qiyamul lail. Tetapi untuk di bulan suci Ramadan, awal malam itu sudah dianggap qiyamul lail. Jadi sesudah sholat isya dilaksanakan, itu sudah bisa dilaksanakan sholat qiyamul lail. Maka sholat qiyamul lail yang ada di bulan suci Ramadan yaitu adalah dengan melaksanakan sholat sunnah tarawih. Adapun bilangan sholat sunnah tarawih itu nanti ada yang melaksanakannya 8 rakaat ditambah dengan 3 witir, ada juga yang melaksanakannya 20 rakaat ditambah juga dengan witir. Nah, sebuah pertanyaan terungkap. Maka manakah yang lebih bagus? Manakah yang lebih diterima antara pelaksanaan sholat sunnah tarawih yang 8 rakaat ataukah yang 20 rakaat? Yang 8 rakaat itu bagus dan yang 20 rakaat itu pun bagus. Yang tidak bagus itu adalah orang yang tidak melaksanakan sholat sunnah tarawih. Karena itu apabila di lingkungan kita ada yang melaksanakan sholat sunnah tarawihnya itu 8 rakaat, ikuti karena itu bagus. Dan apabila di lingkungan masyarakat kita kebiasaan melaksanakan sholat sunnah tarawihnya 20 rakaat, maka ikuti saja, itu pun bagus, asal jangan sampai tidak mengikuti. Nah, Rasulullah SAW telah menyabdakan tentang keutamaan daripada sholat sunnah tarawih itu, sebagaimana yang disabdakannya, man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berqiyamul lail
atau barang siapa yang melaksanakan salat sunnah tarawih di malam hari bulan suci Ramadan imanan wahtisaban, dengan penuh keyakinan dan juga penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa mengharap rahmat dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dari segala dosa-dosanya yang telah lalu. Ini makna dari nama bulan disebut dengan bulan Ramadan. Jadi kesimpulan dari yang kami sampaikan dari pengertian nama adalah Ramadan itu mempunyai arti debu. Artinya bulan Ramadan ini adalah akan menyisakan debu-debu. Maka sesudah Ramadan itu dilaksanakan dengan baik dan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akhir bulan Ramadan akan memasuki bulan baru, yaitu bulan Syawal yang disebut dengan hari raya Idul Fitri. Artinya Id itu artinya kembali, Fitri artinya suci. Maka setiap muslim muslimat yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dan melaksanakan tarawih di malam harinya, maka ketika berganti bulan masuk bulan Syawal, yaitu yang kita kenal dengan hari raya Idul Fitri, semua muslimin muslimat kembali kepada asal kesuciannya sebagaimana ia terlahir dari rahim ibunya. Kayaumin waladathu min batni ummihi, bagaikan suatu hari ketika ia dilahirkan dari rahim ibunya. Ini makna dari pengertian Ramadan. Di bulan suci Ramadan Allah berikan keunggulan. Kenapa Allah unggulkan bulan itu melebihi keunggulan bulan-bulan yang lain? Sebagaimana sabdi Nabi SAW telah menyabdakannya bahwa keunggulan dan keutamaan bulan suci Ramadan itu seperti keunggulanku, kata Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan dengan hamba-hambaku. Ini sebuah perbandingan yang sangat jauh sekali, yaitu perbandingan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan yaitu hambanya. Ini saja yang dapat disampaikan pada kesempatan pertemuan ini. Maka silakan ringkas atau simpulkan dari pertama makna Ramadan ya, yang bulannya tengah kita jalani ini ya. Kemudian juga cari sumber-sumber yang lain untuk lebih meluas lagi, dan mudah-mudahan dengan sedikit penjelasan ini anak-anakku sekalian tidak merasa puas, supaya terus mencari dan menggali dari sumber manapun yang sahih, yang benar. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan membawa kebahagiaan dunia maupun akhirat. Selamat menunaikan ibadah suci Ramadan, dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna siyamana wa siyamakum. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba.